kemarin. Sekarang kita ketemu lagi. Masih ingat dengan nama saya? Mbak Zahra. Baik, benar sekali ya. Seberapa sering Mbak mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Sudah berkurang. Baik, berapa lama suara yang Mbak dengar berlangsung? Masih lama. Baik, dari mana Mbak mendengar suara itu didengar? Dari pojok ruangan. Baik, seberapa keras suara yang Mbak dengar? Kecil suaranya. Baik, apakah Mbak yakin suara itu berasal dari sendiri atau dari luar? Dari luar. Seberapa sering isi suara yang Mbak dengar bersifat negatif? Sering. Apa isi suara yang Mbak dengar? Dia mengejek saya, Sus. Baik, seberapa sering Mbak merasa tidak nyaman karena suara yang Mbak dengar? Sering. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Mbak rasakan? Saya tidak nyaman sekali. Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari Mbak? Cukup besar. Baik, seberapa baik Mbak dapat mengendalikan suara yang muncul? Sekarang sudah lebih baik. Baik, apakah Mbak masih ingat ada berapa cara yang sudah diajarkan untuk mengontrol halusinasi? Ada 3 cara. Baik. Yang pertama cara mengerti. Yang kedua cara berbincang-bincang. Yang ketiga merapikan tempat tidur. Melakukan aktivitas. Ya, bagus sekali ya. Ternyata Mbak masih ingat. Apakah Mbak sudah melakukan latihan teknik mengerti, bercakap-cakap dengan orang lain, dan melakukan kegiatan untuk mengontrol halusinasi seperti yang saya ajarkan? Sudah. Baik, selain dari cara yang telah Mbak sebutkan tadi, apa Mbak mengerti cara lain untuk mengontrol halusinasi? Tidak. Baik, seperti janji kemarin, hari ini belajar cara yang keempat, yaitu minum obat. Tujuannya mengontrol halusinasi dengan mengendalikan gejala halusinasi yang muncul. Apakah Mbak bersedia? Ya, bersedia. Mbak mau berapa lama? 15 menit. Baik, kalau tempatnya mau di mana? Di sini saja. Baik. Sebelumnya, minum obat adalah salah satu strategi yang umum digunakan dalam penanganan masalah ini. Obat-obatan ini bekerja dengan cara mempengaruhi zat kimia di otak yang terkait dengan suasana hati dan perilaku. Minum obat secara teratur, terutama obat-obatan yang diresepkan oleh dokter, dapat membantu menstabilkan suasana hati, mengurangi impulsivitas, dan mengendalikan perilaku agresif. Kita siapkan obatnya dulu ya, Mbak. Ya. Sebelum minum obat, Mbak lihat dulu label di kotak apakah obat benar atas nama Mbak yang tertulis di situ, berapa dosis yang harus diminum, dan jam berapa saja yang harus diminum. Baca juga nama obatnya apakah sudah benar. Di sini minta obatnya sama perawat, kemudian cek lagi apakah benar obatnya. Mbak pastikan apakah obat diminum sebelum atau setelah makan. Jangan pernah menghentikan minum obat sebelum berkonsultasi dengan dokter karena dapat membuat kekambuhan. Bila nanti setelah minum obat mulut Mbak terasa kering, untuk membantu mengatasinya, Mbak bisa menghisap-hisap es batu. Bila mata terasa berkunang-kunang, Mbak sebaiknya istirahat dan jangan beraktivitas dulu. Baik, setelah saya jelaskan dan contohkan, Mbak sekarang mengulangi yang saya ajarkan tadi ya. Yang pertama-tama minum obat dengan teratur. Ya. Lalu jika mulut terasa pahit atau berkunang-kunang, istirahat terlebih dahulu. Baik, bagus sekali ya Mbak. Saat melakukan kegiatan ini, Mbak harus lebih fokus demi kesembuhan dan pemulihan Mbak. Baik Mbak, saya lihat Mbak semakin bagus sekali dan ada peningkatan dari hari ke hari. Mbak juga sudah dapat melakukan apa yang saya ajarkan dan Mbak melakukan secara mandiri ya. Untuk keseluruhannya, saya menilai Mbak sudah bisa menerapkan dan mampu mengontrol rasa marah dengan benar. Hebat sekali ya Mbak. Bagaimana perasaan Mbak setelah minum obat? Baik. Coba sebutkan kembali 4 cara mencegah dan mengontrol halusinasi yang telah saya ajarkan kemarin. Yang pertama mengerti, yang kedua berbincang-bincang, yang ketiga melakukan aktivitas, Ya. Yang terakhir minum obat. Baik, selama ini Mbak mengalami halusinasi, Mbak tidak minum obat dengan benar. Kita sudah latihan, Mbak harus rajin minum obat ya, agar terkontrol halusinasinya. Mbak nanti coba praktekkan latihan tadi. Bagaimana jika saya masukkan
Baiklah, bagaimana kalau kita bertemu lagi untuk melihat sejauh mana Mbak bisa melaksanakan teknik mengontrol halusinasi. Kita jadwalkan kembali untuk waktunya bersama tim kesehatan lainnya untuk Mbak konsultasi. Apakah Mbak bersedia? Ya, bersedia. Baik, untuk waktunya saya akan informasi kembali. Untuk tempatnya nanti bisa di sini saja ya, serta bisa direncanakan kembali perihal masalah Mbak. Bagus sekali Mbak hari ini untuk kerjasamanya. Jika cukup saya izin pamit ya. Ya. Permisi.